podcastnya Nona Destri. Halo semuanya, balik lagi di Pony, podcastnya Nona Destri. Yeay. Sekarang di Pony episode ke-11, aku balik lagi nih dengan satu topik dan satu bintang tamu yang gak kalah berprestasi. Ada Mas Didi Nur Asman. Halo Mas. Halo Mbak Destri. Terima kasih ya sudah menerima undangan aku untuk masuk podcast. Iya, sama-sama Mbak. Saya juga berterima kasih loh. Jadi kita di episode ke-11 ini akan ngomongin tentang prestasi Mas Didi di World Youth Forum ya, Delegasi Indonesia tahun 2018 gitu. Iya benar Mbak. Oke, dan juga Mas Didi ini adalah di World Youth Theater tuh kemarin apa Mas? Penampilan ya? Iya, waktu itu di teater ya, waktu itu saya. Penampilan? Satu-satunya dari Indonesia atau ada lagi? Iya benar, satu-satunya dari Indonesia. Wow banget. Nah itu kita akan kita kulik ya nanti ya di podcast ini. Siap. Aku mulai aja kayaknya Mas tanya-tanya tentang Mas Didi. Boleh nggak cerita tentang backgroundnya Mas Didi? Mungkin studinya dan pekerjaannya sekarang gimana tuh, apa aja? Oke. Iya. Gini ya Mbak Destri, pertama background saya itu saya lulusan salah satu perguruan tinggi negeri di PT KIN di bawah naungan Kemenak. Ya. Kegiatan saat ini sih ya work from home ya, bekerja dari rumah dan saya di salah satu instansi daerah bekerja di situ. Wow. Jadi kegiatannya juga organisasi ya, kegiatan organisasi kepemudaan dan menjalani hobi seperti badminton dan sebagainya. Ya itu sih kegiatan saat ini. Ya karena masih corona ya, jadi ya terbatas kayak gitu ya Mbak. Ya, masih di rumah aja. Ya, di rumah aja gitu. Gak apa-apa, yang penting Mas masih bisa masih sehat, masih bisa berkumpul dengan keluarga ya kan. Jadi iya, alhamdulillah puji Tuhan. Ya. Iya. Oh ya, ini sedikit informasi, aku kenal Mas Didi itu dari mana. Mas Didi ini adalah delegasi Kalimantan Utara ya Mas ya, Kaltara, untuk ICAP kemarin, pertukaran pemuda antar negara ya, Indonesia Korea itu. Jadi teman aku kenalnya satu program, kenal sama Mas Didi, dan memang anak-anak ICAP tuh pada berprestasi semua di luar dari ICAP-nya gitu. Jadi aku kayak wow, mengenal kalian tuh suatu hal yang wow banget untuk aku. Kayak Mas Didi ini kan delegasi Indonesia di World Youth Forum. Iya Mbak, terima kasih. Itu aku gak terus ya Mas ya, itu beneran dari hati aku. Oke. Selain World Youth Forum, Mas pernah dan ICAP, Mas pernah ikut kegiatan apa lagi tuh Mas? Selain di World Youth Forum, pernah juga ikut the Ford Istanbul Fellowship Program di Turki waktu itu. Kemudian ada juga di Arab United Nation, waktu itu di Abu Dhabi waktu itu sempat. Wow. Itu forumnya mirip-mirip dengan ini juga, World Youth Forum juga, atau berbeda? Agak beda sih Mbak. Kalau World Youth Forum kan itu lebih luas ya cakupannya, mulai dari perdamaian, kemudian juga ada bagian pendidikan, ekonomi, banyak lah kayak gitu. Tapi kalau Arab United Nation waktu itu sama kayak macam Asia United Nation kayak gitu kan. Oh, jadi besar. Kayak SDGs, iya, kita juga SDGs waktu itu di sana kayak gitu. Nah, kan dengan segala pencapaian yang Mas dapatkan sekarang tuh aku pengen tanya Mas, apa sih awal permulaan keinginan Mas tuh loh, kenapa mengikuti kegiatan seperti ini gitu? Ya, menarik ya pertanyaannya deh. Awal-awalnya ya. Oke, jadi pertama sih ini bermula sejak saya masih SMP ya, masih kecil ya, istilahnya masih SMP.
tapi di luar dari kegiatan-kegiatan itu kayak gitu. Karena dulu suka sekali dengan baca peta-peta, bendera-bendera negara luar kayak gitu kan, bahkan sejarah-sejarahnya saya pernah baca kayak gitu. Karena jadi dari situ saya sudah mulai kayaknya seru deh kayak gitu. Nah kalau misalkan di negara orang kayak gitu, tapi waktu itu masih belum bisa lancar istilahnya bahasa asing kayak gitu kan, belum terlalu itulah bisa, apalagi masih ini ya, masih remaja kayak gitu kan, masih kecil-kecil lah SMP. Jadi kemudian ini saya memberanikan diri mengikuti konferensi atau pertukaran pemuda itu berawal pada tahun 2017 Mbak Destri. Oh iya, 2017 terus? 2017 waktu itu sebenarnya yang pertama kali saya ikuti itu PPAN 2017 tapi waktu itu kuotanya yang ke Kanada tapi ya istilahnya gini ya, ada sebuah ini problem kayak gitu kan, jadi kita batal berangkat. Nah kebetulan waktu itu saya seleksi dan alhamdulillah puji Tuhan tuh sebenarnya jadi kandidat utama kayak gitu, sama kayak macam kita yang ikut kemarin kan. Benar. Kemudian ya 1 tahun berlalu 2017 itu kan saya ini istilahnya nggak ada berangkat kayak gitu. Jadi tetap masih kuliah kayak gitu, tetap kuliah. Kemudian 2018, nah itu saja pas 2018 tepatnya pada Oktober sampai November waktu itu. Nah jadi dari situ mengikuti World Youth Forum. Nah tapi tahu informasinya itu sebenarnya juga itu secara tidak kesengajaan saya gitu. Nah tidak sengaja lihat postingan mulai dari Instagram gitu kan, lihat sekilas ada World Youth Forum, kemudian saya searching lah gitu kan, penasaran apa yang World Youth Forum gitu, kayak asik deh gitu. Nah kayaknya menarik deh gitu, jadi saya coba googling gitu kan, ternyata benar ada. Saya lihat World Youth Forum ini kan dari tahun 2017 sebenarnya Mbak, tapi akhirnya itu baru 2017 ya? Iya, awal pertama kali 2017 World Youth Forumnya ini. Kemudian saya mengikutinya tahun 2018. Nah jadi waktu itu saya iseng-iseng cari di Google gitu kan. Saya cari informasi sebanyak-banyaknya gitu kan. Kemudian ternyata ada gitu orang buat blog tentang World Youth Forum itu gitu. Jadi kemudian saya tanya-tanya lah gitu kan, saya email Lee. Karena waktu itu ada di situ tertera emailnya dia gitu kan, salah satu istilahnya dia sudah pernah ikut World Youth Forum ini gitu. Saya email ternyata orangnya baik gitu. Nah dia balas cepat banget gitu. Nah saya kira nggak balas email saya, ternyata dia balas, kalau mau ini mas kayak gini, dia jelasin semuanya kayak gitu, mulai dari cara daftarnya seperti apa, kemudian dia kirimlah alamat YouTube-nya dia. Untuk menjelasin gitu kan, kayak apa World Youth Forum itu segala macam. Oke, saya gitu. Saya lihat-lihat kayak gitu. Saya pelajari seperti apa sebelum saya apply waktu itu. Kemudian saya siapin apa yang disebut gitu kan, seperti dokumen. Ya, pertama sih paspor ya. Paspor itu penting banget karena itu harus di-scan baru dikirim, di-submit hasilnya itu, di-upload. Nah kemudian dari situ sih pokoknya kalau awal-awalnya sih seperti itu Mbak. Saya coba-coba dari ketidaksengajaan saya itu, dari ketidaksengajaan itu akhirnya ternyata dari situ rezekinya kayak gitu. Nah yang sebenarnya sih awal-awalnya kan waktu tahun sebelumnya gagal gitu kan, gagal berangkat. Ternyata Tuhan itu Maha Adil gitu. Akhirnya saya apply kayak gitu kan, singkat cerita ya Mbak ya, saya apply ternyata ini gitu lolos, dan saya nggak nyangka sama sekali karena pesertanya gila banyak banget Mbak. 2017 aja sekitar 200.000 orang, bayangin 200.000 orang apply dan yang terima cuma 3.000 orang. Itu dari 2017. 2018 ini itu sekitar tapi cuma tambah 100 orang sih, 2.100 orang. Cuman yang diterima cuma 5.000 orang kayak gitu. Dan dari Indonesia gimana Mas? Mas sendiri atau ada yang lain?
khusus untuk ini sih Mbak, khusus untuk teater itu memang saya sendiri. Yang sebenarnya ada lagi seperti Fatin Sitya Lubis, kemudian ada juga siapa sih yang udah dia? Bukan Antoni Sinisuka Ginting, bukan. Ada pokoknya teman atlet lah, dia atlet kayak gitu, sama Robinson Sinurat yang lulusan Columbia University juga ada kayak gitu. Pokoknya mereka yang dari mereka yang pernah kuliah di luar negeri gitu kan, itu apply juga ternyata gitu nambah. Jadi ada sekitar, kalau dihitung sih sekitar 18 orang ya orang Indonesia yang lolos di World Youth Forum. Itu terbagi lagi Mbak, ada yang peserta, ada yang panelis, ada yang teater, ada juga yang storytelling, storyteller kayak gitu. Jadi dia berbagai macam sih kayak gitu backgroundnya kayak gitu. Nah, kita kan sudah ngomong tentang sedikit apa itu World Youth Forum. Nah, mungkin biar nggak bingung kali Masnya, kita ya benar. tanya gitu sama Masnya. World Youth Forum itu apa sih? Apa yang forum seperti apa? Dan di situ ya, akan dibahas apa? Dan World Youth Theater itu apa gitu loh, biar teman-teman yang lain juga paham dan mungkin ada gambaran gimana gitu. Iya, jelaskan Mas. Iya. Ini sih pertama, ya Mbak, tadi saya mau nambahin dikit yang awal tadi. Itu sebenarnya saya ingin berkontribusi sih sebenarnya sama daerah saya, sama negara ini awalnya kayak gitu. Nah, niatan awal kayak gitu kan, niatan awal. Jadi dari situlah saya mulai ada mau mendaftar berbagai konferensi ataupun yang seperti ini. Nah, kemudian lanjut di World Youth Forum itu apa ya? Jadi World Youth Forum atau WYF ini itu merupakan agenda tahunan yang diadakan oleh Presiden atau pemerintah Mesir ya. Kalau presidennya Abdul Fattah el-Sisi yang menginisiasikannya, di bawah naungan dari yang saya bilang tadi, Presiden Mesir Abdul Fattah el-Sisi. Kemudian pendaftarnya juga lebih dari 5.000 pemuda berbagai negara itu yang dinyatakan lolos kayak gitu Mbak. Jadi World Youth Forum ini menekankan perannya sebagai platform bagi kaum muda yang menyuarakan pendapat mereka tentang tantangan global, perdamaian, pokoknya yang dihadapi dunia kita saat inilah kayak gitu, dari berbagai perspektif pemuda kayak gitu dari seluruh dunia lah gitu. Kemudian sebenarnya banyak peluang sih dari pemuda-pemuda sekarang ini, apalagi ya saat ini kan World Youth Forum ini membuka kayak gitu kan, membuka pada semua golongan kayak gitu. Nah, jadi World Youth Forum ini dia menerima umur dari 17 tahun sampai 40 tahun, Mbak. Oh, bagus juga ya. Jadi kita tuh kayak dikumpulkan pokoknya dari kaum milenial sampai kaum ini ya, sampai yang orang dewasa gitu kan. Itu dikumpulin, jadi kita bertukar pendapat bagaimana menjalin hubungan ini juga kayak gitu kan, hubungan baik antar kayak bener multilateral relations gitu lah, bikin country. Bener banget kayak gitu. Kemudian ya banyak lah pertukaran perspektif juga, pertukaran budaya juga ada kayak gitu. Sama kayak macam kita di PPAN sih sebenarnya Mbak. Cuma ini dia mungkin dia skalanya lebih ini ya, lebih gede lah gitu, lebih gede lah gitu. Jadi lebih global lah istilah gitu Mbak ya. Lebih global. Jadi topiknya pun yang menarik banget Mbak kayak gitu. Topik-topiknya mulai yang tadi saya bilang itu berbagai apa ya, misalkan di Afrika nih tentang air misalkan, mereka tuh terbagi lagi tuh misalkan world apa gitu, nah teknologi apa yang mereka gunakan di Afrika. Kalau kita Asia ya, kalau kita di Asia ini apa kayak gitu. Itu pokoknya di situ kita disuguhkan gitu, nah berbagai perspektif pemuda yang wah saya bilang ini sangat luar biasa mereka semua nih kayak gitu nah Mbak. Saya langsung tercengang saat itu. Iya, rasanya tuh saya kayak wah nih kayak saya bukan apa-apa nih dibanding mereka yang luar biasa, saya bilang gitu. Jadi ya sempat apa ya, sebenarnya bersyukur banget kayak gitu. Nah, so you just to know this event, pokoknya seneng banget lah kayak gitu. Karena jadi salah satu peserta di World Youth Forum ini kan istilahnya representatif dari negara kita ini, bukan hal yang mudah, bukan hal yang main-main gitu Mbak. Kita memperlihatkan wajah-wajah kita ke
banyak negara di sana kayak gitu, dan itu sih jadi tantangan terberatnya kayak gitu nambah. Sedangkan yang mereka tahu ya cuma itu apa yuk Bali. Saya bilang kan where Indonesia. Bali, you know Bali? I know Bali. Bali is so beautiful. Oh, saya bilang Bali aja nih. Iya, itu ketika kita ada sharing session kayak gitu kan. Pokoknya seru-seru lah kayak gitu. Kadang ya banyak lah hal-hal yang menarik, hal yang unik. Kemudian ini World Youth Forum ini juga Mbak. Alhamdulillah puji Tuhan ini fully funded. Pokoknya semua ditanggung, mulai dari akomodasi, terus juga tiket, visa, kemudian juga tapi dia ini mudah sih sebenarnya mendaftarnya gitu. Nah, enggak repot kayak macam harus ada surat keterangan kesehatan kayak gitu, enggak. Atau TOEFL atau IELTS, dia nggak perlu itu. Yang jelas kita ya persiapkan aja. Bisa bahasa Inggris yang pasti kan Mas? Iya benar. Pertama bahasa Inggris atau misalkan beberapa bahasa ya seperti Arab, Prancis atau Spanyol gitu kan, Mbak. Karena kan ada juga yang nggak bisa bahasa Inggris tapi dia bahasa ibunya gitu kan. Iya, bahasa persatuan gitu Mas kan bahasa. Benar, bahasa persatuan. Kemudian ini juga di World Youth Forum ini juga dia nggak ada sesi wawancaranya sih Mbak ini kalau di World Youth Forum, karena waktu itu saya daftar di World Youth Forum ini pure saya ngetik gitu kan, ada buat esai kayak gitu. Kalau misalkan di kalau misalkan paper kita itu jadi panelis gitu kan, dan itu sebenarnya sih ya dari sekian banyak orang yang daftar gitu kan, dari puluhan ribu orang yang daftar ya dari tergantung panitianya sih, mereka yang menyeleksi, kita cuma menunggu gitu nambah hasil. Kemudian kalau misalkan teater kita kalau teater waktu itu saya kirim video pertama waktu itu video teater waktu saya dulu kayak gitu, video teater, kemudian sampel video kayak gitu kan, sampel video kayak macam perkenalan diri kita, atau misalkan kita menjelaskan tentang hal yang saat ini dibutuhkan oleh di World Youth Forum, maksudnya isu apa yang akan dibahas di sana nanti, itu yang akan kita buat sebuah video, kemudian kita kirim di sana, terus mereka di sana yang nyeleksi kayak gitu nambah. Menarik ya Mas ya, sangat menarik. Iya. Menarik banget sih Mbak ini. Menarik banget ya, karena dan juga prosesnya kan dari awal pendaftaran sampai Mas dapat itu nggak yang ribet gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan PPAN kan kita sedikit belibet ya, gimana ya Mas? Iya benar. Persiapkan tes narkoba, tes ini, tes itu. Iya. Karena ini sih Mbak, mereka dari World Youth Forumnya pada tahun 2017 itu mereka pernah kayak gitu, tapi ternyata yang kelengkap itu mereka sendiri kayak gitu. Nah, jadi panitianya karena bayangkan aja Mbak, puluhan ribu orang mereka seleksi, ya kan? Ya, pusing banget itu pasti. Jadi mereka agak ngepres lagi gitu persyaratannya kayak gitu. Ya nggak seribet tahun 2017 itu gitu. Nah, jadi pas tahun 2018 kita diringankan gitu. Nah, nggak ada surat keterangan kesehatan bebas narkoba atau segala macam kayak gitu, atau misalkan atau SKCK apa gitu ya Mbak, nggak ada kayak gitu. Yang jelas yang penting memenuhi syarat seperti kita istilahnya umur dari 17 sampai 40 tahun kayak gitu. Kemudian kita punya sebuah naungan atau organisasi yang merepresentatifkan itu ke kancah internasional kayak gitu. Misalkan kalau di daerah saya kan ada tuh cultural youth exchange atau apa segala macam. Pokoknya lah Mbak, misalkan kita ada organisasi nih atau misalkan komunitas gitu kan. Nah, kita minta rekomendasi dari mereka, dari situ kita istilahnya kayak macam kita PPAN gitu kan Mbak. Kita ada seperti itu. Tapi kalau macam teater sih ya itu mereka bilang sih itu dari bakat ya, misalkan talenta atau apa gitu. Nah, mereka ini supaya disuguhkan seperti
kemarin tuh kan saya ini Mbak, Banjar sama Dayak yang saya ini kan representatifkan. Wow, ya. Banjar sama Dayak waktu itu. Jadi 2 kali Mbak waktu itu teaternya kan 2018 sama 2019. Yang pertama itu pertama ini Dayak kayak gitu. Habis itu baru Banjar yang 2019-nya. Jadi ini sih dari World Youth Forum itu excited banget sama Indonesia gitu nah Mbak. Mereka tuh pengen banget Indonesia. Nah jadi puji Tuhan alhamdulillah itu 2019 tadi itu Indonesia terpilih lagi, dan itu cewek sih kemarin dari Sumatera kalau nggak salah dia terpilih. Itu saya senang banget kayak gitu. Nah ternyata mereka excited banget sama kebudayaan Indonesia. Dari situlah saya langsung wah ini ternyata programnya melihat sekali tentang kebudayaan kayak gitu. Nah mereka proud banget gitu, nah proud banget sama Indonesia kayak gitu. Di situ sih yang membuat terkesan langsung enyuh hati saya, senang gitu nah, sama mereka yang mau membuat event yang istilahnya besar ini gitu nah Mbak. Itu dananya pasti gede banget itu. Iya Mbak, Ya. kayaknya gede banget gitu. Hotelnya aja gila-gila Mbak. Ini pemerintah VIP kan gitu. ya. Pemerintah Iya, bener. yang siapkan dananya. Iya Mbak, benar. Wah, makanya itu saya juga sebenarnya sempat kecil hati kan, karena bayangkan aja Mbak, banyak orang gitu kan. Iya. Sedangkan yang dipilih ya nggak tahu ya kayak gitu. Nah ya bersyukur karena Tuhan gitu. Nah Tuhan memberikan kesempatan saya kayak gitu. Nah untuk bisa menjadi representatif di sana kayak gitu. Ya jadi ya tetap bersyukur sih, alhamdulillah puji Tuhan kayak gitu. Rezeki nggak kemana sih Mas? Bener Mbak, rezeki kemana? Terus itu kan pasti patokannya juga mungkin ya, kalau menurut aku patokan mereka itu di esai juga Mas. Iya benar, esai Mbak. Esai. Nah itu kemarin Mas nulisnya waktu pendaftaran esai apa kalau boleh tahu? Jadi waktu itu saya waktu itu buat esai tentang ini sih Mbak, pemuda di perbatasan kayak gitu. Nah, bagaimana tentang pendidikan lah. Pendidikan di perbatasan itu kan istilahnya masih minim kayak gitu. Nah, mulai dari listrik, pokoknya transportasi segala macam nggak seperti di kota-kota ataupun di negara maju lainnya kayak gitu nah Mbak. Jadi saya di situ membuat sebuah esai, entah itu mereka tersentuh atau kayak apa, saya juga nggak paham. Cuma waktu itu saya buat esai, saya kirim ke dosen saya, Pak ini kayak apa. Saya konsultasi lah sama dosen pembimbing saya gitu, kebetulan dosen pembimbing saya kan dosen bahasa Inggris Mbak. Jadi dia ini ngoreksi gitu nah, ngoreksi esai, kemudian diperbaiki, misalkan ada yang salah perbaiki nih ya gitu. Salah perbaiki ya gitu. Jadi ya dari situ sih ya misalkan ide kita ini sudah bagus, cuman kalau misalkan esai kita kan apa ya amburadul kan, mereka juga bingung kayak gitu. ya kan Mbak. Tersampaikan ya. Iya, nggak tersampaikan jadinya ide yang bagus tadi. Jadi makanya saya langsung wah ini kayaknya nggak bisa kalau saya sendiri, saya minta tolong deh sama dosen pembimbing atau dosen pembimbing saya bilang gitu kan, minta tolong coba ini didikan kayak gitu, diperbaiki atau seperti apa, kemudian nanti ketika istilahnya sudah di cross check gitu kan, sudah di cross check sama dosen saya, ini diperbaiki ya gini oh saya perbaiki lagi, ini misalkan grammarnya ini salah nih gitu kan, oh ya sudah saya perbaiki lagi gitu. Jadi ya sebenarnya sih lumayan juga sih Mbak perjuangannya sebenarnya ya, mulai dari menghubungi dosen pembimbing itu sebenarnya sih ini agak susah karena beliau juga agak sibuk gitu kan. Ya hanya waktu-waktu ini sih, waktu-waktu keberuntungan saya buat bisa komunikasi sama beliau kayak gitu, nah pas-pasan juga gitu. Jadi ya kemudian ya alhamdulillah puji Tuhan saya saya selesaikan esai saya, kemudian saya submit. Pokoknya tentang pendidikan sih Mbak, pendidikan di di daerah gitu, di perbatasan, pendidikan yang masih minim dari teknologi pokoknya. Itu memang sih hal yang di Kalimantan Tengah juga masih Mas seperti itu Mas, masih banyak perbatasan. Iya. Desa terpencil gitu, desa-desa kecil, kebanyakan memang masih belum listrik yang memadai, guru-guru juga. Dan memang kita masih banyak perlu belajar sih dari negara lain untuk memajukan Indonesia gitu. Iya, itu
ini sih Mbak ya apa itu sih ya yang hal yang harus kita khawatirkan ya gitu. Nah karena itu justru itu karena kita sebagai generasi generasi yang punya punya platform dan kita tuh hidup di era globalisasi seperti ini, harusnya kita bisa menyalurkan kebiasaan kita, apa yang kita dapatkan. Kayak misalnya tadi Mas kan belajar banyak dari World Youth Forum. Nah, itu pastinya sih sangat-sangat banyak sekali ilmu yang didapatkan dari sana kan Mas ya. Apalagi berdiskusi dengan negara-negara lain gitu loh. Itu kayak wah, mantap juga. Pokoknya Mbak Destri ini sih kalau saya sih recommended buat Mbak Destri untuk daftar ini dulu, daftar World Youth Forum ini di tahun 2020 ini. Kalau misalkan masih misalkan coronanya sudah hilang ya gitu, nah karena semoga gitu dibuka lagi kayak gitu nah Mbak. Ya recommended banget buat teman-teman juga yang lainnya karena ini terbuka buat semua pemuda gitu. Nah, terbuka banget, terbuka lebar buat seluruh pemuda dimanapun kalian berada, itu terbuka banget buat kalian dan ya recommended banget buat kalian semua untuk mengikuti forum pemuda dunia ini, World Youth Forum lah gitu. Iya. Ayo teman-teman, nanti pantengin aja ya, cari di internet. Ada tuh banyak banget websitenya kayak World Youth Forum itu ada website tersendirinya, boleh nanti dicek tuh. Biasanya kan mereka kan update. Tapi kalau gara-gara pandemi ini kemungkinan kita nggak tahu ya ke depannya gimana ya. Tapi tetap dicek aja, kali aja memang ada dibuka tahun ini itu pendaftarannya. Iya benar Mbak. Tanya lagi Mas ini. Iya. Pendaftarannya sampai Mas katakan berangkat gitu diterima itu berapa lama Mas? Dari Mas daftar pertama kali sampai pengumuman selesai. Oh iya. Jadi pertama kali daftar itu pada September ya, pada bulan September. Itu sekitar hamin 2 minggu lah istilahnya dari batas pendaftaran deadline-nya gitu ya. Jadi saya menunggu sekitar sambil PKL waktu itu sekitar 2-3 bulan atau 2 bulanan. Paling lama sih 3 bulan, tapi itu sebagian teman-teman. Tapi waktu itu saya hampir 2 bulan waktu itu saya nunggu karena kan mulai dari pendaftaran gitu kan sampai bulan kedepannya September. Oh iya, saya dapat invitation-nya tuh karena di teater gitu kan Mbak. Karena teater, jadi dia lebih awal karena dia harus sebulan di sana. Di Sharm el Sheikh-nya harus sebulan karena mengikuti ini sih pelatihan. Istilahnya kayak macam kita latihan gitu nah Mbak. Kita kan teater nih harus latihan gitu nah, apalagi sama teman-teman luar gitu nah, beda negara, satu orang kayak gitu. Jadi ya ini agak ringan-ringan berat gitu nah Mbak, karena persiapannya juga pertama mental lah gitu nah, persiapan mental. Jadi sekitar kalau untuk khusus kemarin saya sih 2 minggu. Pokoknya saya sekitar 1 bulan lah Mbak, 1 bulan. Kalau teman-teman yang lain sekitar, kalau saya dengar dari kata mereka 2 bulan sampai 3 bulan ya gitu, karena acaranya kan November. Acaranya November, jadi saya waktu itu berangkat Oktober pertengahan, kalau tidak salah 15 Oktober saya berangkat dari Balikpapan Samarinda ke Balikpapan, dan itu semuanya mereka sudah sediakan gitu. Nah yang penting kita ketik ada website yang mereka kasih gitu kan, terus di situ kita return flight-nya dari lokasi terdekat kayak gitu kan sampai ke sana kayak gitu, mulai dari dari Samarinda ke Balikpapan Jakarta gitu. Nah dan Jakarta ke Kairo Sharm el Sheikh kayak gitu. Bayangin aja Mbak, pokoknya ini transit terus. Panjang perjalanan Mbak. Jadi waktu itu sekitar berapa? Pokoknya ini dari pagi ketemu pagi sampai besoknya lagi gitu, nah baru sampai. Udah jet gitu Mas, Iya. Jadi ya, tapi itu Mbak, yang ininya yang lebih menariknya lagi, wah saya tuh
ini berangkat sendiri gitu nah Mbak, nggak ada teman karena memang ini kan apa ya beda sendiri. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share this video.